sahabat Hope Channel, aku Beauty dari Jemaat Jisdak. Dan aku Aurel dari Jemaat Tamrin. Kembali lagi hari ini di Cornerstone Connections untuk menuntun kamu kembali kepada Alkitab, agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. 2 Tesalonika 2:7 berkata, karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Oke sahabat Cornerstone, saat ini kita akan masuk di segmen Sekilas Cahaya. Sekilas Cahaya kali ini diambil dari kutipan buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 53. Setan mengetahui benar bahwa Alkitab akan menyanggupkan manusia untuk mengetahui penipuannya dan melawan kuasanya. Bahkan, adalah oleh firman itu, juru selamat dunia telah mampu melawan serangan setan. Pada setiap serangan, Kristus menggunakan perisai kebenaran abadi dengan berkata, ada tertulis. Aurel, ternyata nih, salah satu tindakan kriminal terbesar pada zaman kegelapan adalah memiliki Alkitab. Alkitab? Kriminal? Iya, real. Tapi Allah memiliki umat dari dulu sampai sekarang yang menjaga dan menghargai firman-Nya. Oh, meskipun banyak yang bilang itu kriminal dan banyak yang ingin memusnahkannya, ternyata masih ada umat-umat sisa itu ya? Betul banget, real. Makanya, jangan kemana-mana ya, sahabat Cornerstone, karena kita akan membahas hukum alam setelah yang satu ini. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Kita sekarang masuk di segmen Apakah Kamu Tahu? Kamu tahu nggak, Aurel? Sebelum penemuan mesin cetak, seorang penulis yang mahir membutuhkan waktu sekitar 10 bulan untuk menghasilkan sebuah salinan Alkitab. Wah, nggak kebayang sih capeknya nyari satu-satu. Kalau sekarang kita tinggal baca aja ya, tapi itu juga nggak sempet bacanya. Iya, kadang ada rasa males gitu ya, padahal tinggal baca doang. Nah, kalau mereka dulu tuh, mereka siapapun yang pengen punya Alkitab harus menunggu hampir setahun. Nah, sahabat Cornerstone, kalau aku hitung-hitung, untuk patokan sekarang ini, penulis dibayar dengan tarif setingkat dengan buruh terampil lainnya, yaitu $15 sampai $20 per jamnya. Coba kita hitung, jika pekerja tersebut bekerja 5 hari seminggu, 8 jam sehari, itu akan membuat Alkitab kamu dan aku seharga, coba hitung, $24.000. Tetapi tunggu, kita belum hitung biaya mempertahankan bisnis itu tetap buka. Kalau kita beli suatu barang, sebuah perusahaan tidak pernah menagih hanya untuk biaya gaji dasar pekerjaannya dalam membuat Alkitabmu. Harga akan jauh lebih mahal, Aurel. Biaya listrik, pajak, ruang kantor, dan lain-lain juga dihitung loh. Aku contohin ya, ketika mobil kamu diperbaikin, kamu nggak hanya membayar $20 per jam untuk mekanik, kamu juga harus membayar $50 per jam sampai $70 per jam untuk menutupi semua biaya yang lain. Nah, jika kita mengaplikasikannya kepada Alkitab, maka harganya bisa mencapai $96.000. Wah, jadi mahal banget ya kalau dihitung-hitung. Jadi, di manakah Alkitabmu sekarang, sahabat Cornerstone? Alkitab kamu di mana, Beauty? Sini. Sekarang coba tanya sahabat Cornerstone yang di studio. Ada Brian dan Gabriel. Tunggu dulu dong. Sebelum kita masuk dulu, kita perkenalan dulu. Oke, Ya, boleh. Halo teman-teman, nama aku Brian Tamunan dari Jemaat Jamrut. Halo teman-teman, nama saya Gabriel dari Jemaat Tanjung Priok. Karena kita sudah berempat, berarti kita masuk di segmen Games. Wah, ada games. Karena saat ini pembahasan kita tentang Alkitab, jadi games kali ini dari Alkitab. Sudah siapkah? Siap. dong. Puji Tuhan, siap. Oke. Nah, gamesnya kayak gini nih. Sebutkan sebanyak nama-nama, nanti saya kasih nama-nama, dan kalian harus menyebutkannya dalam waktu 15 detik. Jadi nanti saya tanya satu persatu ya. Waduh. Ingat lagi nih. Waduh. Nanti ada dari perjanjian lama, ada dari perjanjian baru. Waduh. Oke, mulai dari clockwise ya. Gabriel lah. Aurel lah. Aurel lah. Ladies first.
Oke. Ariel, sebutkan sebanyak nama-nama yang kamu tahu nabi dari perjanjian lama selama 15 detik. Mulai dari Sebanyak yang aku tahu. Iya, nabi perjanjian lama, oke? Mulai dari sekarang. Musa, 1. Yosua, coba lagi. Itu yang Siapa? yang dari ikan, keluar dari ikan. Iya yang lari yang itu. Yang nggak ada rambut itu loh. Yang gak ada rambut. Yang ada rambut yang diejek. Yang diejek. Siapa namanya? Siapa ya? Siapa namanya? 15 detik Yang udah naik ke surga. lewat. Ya. Ah. Elisa. Nah, Elisa. Oke. Nih aku bener-bener kurang baca Alkitab. Ayo, gimana kalau kita sekarang coba dari Brian? Oke. Waduh, Nabi perjanjian lama dalam waktu 15 detik. kayaknya lama. Ya, oke. Mulai dari sekarang. Nuh, Elia, Elisa, terus Yunus, terus Ezra bukan. Ini Nahum. Nah, Nggak tahu deh. Iya. 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 Hosea. 15 detik sudah berakhir. Oke, mungkin Gabriel hoki nih. Aduh. Kali ini. Oke. Dari Gabriel, mukanya nabi kelihatan. dari perjanjian lama dalam waktu 15 detik. Mulai dari sekarang. Yunus, Elia, Elisa, Wah. Hulda, Deborah, terus nggak tahu deh. Saul nabi bukan ya? Terus lewatin deh. Hosea, terus Yeskiel, Yeremia, Yesaya, sama Waktu 15 detik sudah Daniel. berakhir. Oh, iya. Semua bukunya disebut ya. Guys, boleh, guys. boleh. Gue udah bingung banget itu. Iya, Contoh. Ada Musa loh, Gap. Baru keinget. Iya makanya gak inget. Oh iya ya, Musa ya. Oke, yang kedua. Mulai dari Ariel lagi. Wes. Dalam waktu 15 detik, sebutkan sebanyak nama raja-raja dari perjanjian lama. Mulai Oke. dari... Tunggu dulu. Oke. Oke. Mulai dari sekarang. Herodes. Herodes perjanjian lama. Iya. Iya. Perjanjian lama. Perjanjian Siapa lama sih Raja- raja Saul. pertama? Saul. Iya, Raja Saul. Daud. Waktu 15 menit 15 detik sudah berakhir. Oke, sekarang Brian. Setelah gue ini. Raja-raja dari perjanjian lama. Udah mulai. Mulai dari sekarang. Saul, Daud, Rehabeam, Yerobeam, terus Hizkia. Habis itu ada nggak sih yang namanya Ara, raja? Asa kali, asa. Apa sih lo, Gap? Asa. Habis itu 15 detik sudah berakhir. ya, Aduh, ini itu doang. apa nih gue? Oke, mungkin Gabriel lagi nih pemenangnya, mungkin ya. Enggak tahu. Raja-raja dari perjanjian lama, mulai dari sekarang. Nebukadnezar, Xerxes, terus Darius, Saul, Salomo, Daud, Yerobeam, Rehabeam, Asa, Yoyakim, Eliakim, sama Majapahit. Majapahit. 15 nggak detik tahu. sudah berakhir. Wah, seru juga ya. Lumayan. Ada lagi nih. Aduh. Aku bisa nggak ya jurinya aja? Udah dong. Sebutkan sebanyak nama yang kamu tahu, kota-kota dari perjanjian lama dalam waktu 15 detik. Kota-kota di perjanjian lama. Mulai dari sekarang. Babel. Kota ya? Kota. Mesir? Mesir kota nggak ya? Nggak tahu. Tempat kali. Tempat. Mesir. Kanaan. Iya. Tanah Lot. Itu tuh tempat. Sodom Apa ya? Gomora. Tempat. 15 detik sudah Tanah Lot. berakhir. 15 detik sudah berakhir. Oke. Coba Brian, tempat aja ya supaya Mungkin kita nggak rebutan bingung. kali ya sama Gabriel. Enggak. Kita bikin tempat aja supaya nggak bingung. Tempat dari perjanjian lama dalam waktu 15 detik. Mulai Easy, dari easy. Easy. easy ya. Easy. Mulai dari sekarang. Yerusalem, Oh. Mesir, terus Yudea, habis itu apa dulu? Adam di mana Adam? Katanya. Eden.
Taman Eden. Tempat kan? Boleh, boleh. 15 detik sudah berakhir. Aduh. Oke, mungkin terakhir Gabriel. Kota-kota dari perjanjian lama dalam waktu 15 detik. Mulai dari sekarang. Mara, Elim, Urkasdim, aduh, apa lagi lupa lagi gue. Feris bukan ya? Jakarta. Bukan. Yerusalem. Wah, hanya itu doang. Itu aja deh. Kali ini nggak hoki. Oke. Sekarang untuk yang keempat, hakim nih. Wah, hakim. Dari perjanjian, tapi ini perjanjian baru. Hakim. Tapi dari perjanjian baru. Aku skip aja deh, aku bener-bener gak ada nama muncul Hakim di... untuk tuh. Wah, serius nih? Ya, cuma satu tapi itu juga lupa gimana ya. Itu juga lupa. Hakim. Kalau Brian gimana nih? Ada nggak hakim dari perjanjian? Siapa ya? Ada nggak ya? Sama kayak sama Aurel. Atau kita Lupa bikin ingat. aja deh, kita ubah dari perjanjian lama. Nah, boleh lah. Hakim. Oh, Hakim. Boleh. Oh boleh lah, siapa? Boleh lah, siapa? Cuman satu kayak yang gue inget. Perjanjian lama. Siapa Hakim tuh? pertama Simpson. siapa? Iya itu. Iya, Simpson dong. Simpson bukan sih? Samuel. Samuel Nabi bukan ya? Ini Gideon. Hakim pertama. Hakim pertama. Tuh lupa Simpson itu. bukan ya? Gideon. Gideon. Yang kidal bukan sih? Wah, emang kita bener-bener kacau Kita butuh kalau Alkitab. udah Kita hakim butuh lah ya. Alkitab ternyata. Harus emang belajar Alkitab lagi nih. Betul. Oke, thanks Brian, Gabriel, dan Aurel. Mau bermain bersama-sama. Kita akan lanjutkan untuk membahas dan bertanya-tanya dengan Pak Pendeta Benny Tambunan. So, jangan kemana-mana ya. Tetap berada di Cornerstone. Kembali lagi di Cornerstone Connections bersama kita semua dan Pendeta Benny Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom, apa kabar? Baik, Baik, Pendeta. Sehat kalian semua? Sehat. Jadi baca Alkitabnya gimana? Udah dong pendeta. Wih. Segmen sebelumnya kita udah main games kan tentang Iya. Alkitab. Benar. Jadi kalau tanya mengenai ayat kesukaan, Dari Bisa Brian dong. lah. Kalau ayat kesukaan aku sih pendeta dari Amsal 1 ayat 7. ya. Takut akan Tuhan ialah penuh pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Wah. Klise Gitu. banget ya. Gitu. Kalau aku sih dari bahasa Inggris aja lah ya, supaya Oke, lebih oke. kena gitu. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only Son, so that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Coba translate Brian biar teman-teman Cornerstone tahu. Yohanes 3 ayat 16. Oh iya. Ya, Oke. ngeblank. Ayat kesukaan aku ada di 1 Tesalonika 5:17, simple, tetaplah berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita pasti punya banyak ayat kesukaan karena kita terbiasa memiliki akses yang bebas dan mudah kepada Alkitab. Kalau aku ingat-ingat, di rumahku ada beberapa Alkitab. Papaku mungkin punya ada 3-4 beberapa versi dan bahasa. Kalau aku punya satu dari baptisan, adikku juga dari baptisan, terus adikku yang bontot juga baptisan. Jadi itu bisa dibilang 7, tambah mamaku 1. Jadi bisa bilang ada sekitar 8 lah ya, 8 Alkitab. Belum lagi yang bungkusan-bungkusan yang belum dibagi-bagikan. Aduh, banyak lah intinya. Brian ada berapa? Kalian berdua gimana? Aku di rumah. Satu lemari. Satu lemari. Kalau Kalian gimana? gue 6 sampai 7 lah ya. Ada Kan- saksinya. Berlima tanpa versi-versi lain. Iya. 8 sekitar segitu. Wah, nah Alkitab nih diberikan dengan cuma-cuma oleh gereja kita. Bahkan dijadikan hadiah. Misalnya nih, kalau kita nggak punya akses kepada Alkitab, sulit gitu cari Alkitab. Apa kalian akan mencarinya? Kalau kamu gimana Brian? Ya demi kebenaran ya. Pasti cari. Bener. Aku juga sih. Ya. Jadi bagaimana pendapat pendeta kalau Alkitab itu sulit dicari? Iya, akan ada masanya Alkitab itu akan sulit. Tapi sebagaimana pelajaran sekolah sahabat kita memintakan bahwa ya kalau bisa kita hafal, kita ingat itu ayat-ayat Alkitab, karena itu akan berguna
bagi kita pada waktu hal-hal sebagaimana tadi katakan, pada waktu Alkitab itu sulit untuk kita cari. Kalau membahas tentang Alkitab, pasti merujuk ke 10 hukum nih, dan aturan-aturan. Nah, kalian pasti pernah dengar kalimat aturan dibuat untuk dilanggar. Gimana pendapat kalian dan pendeta juga? Oh, istilah ini ya, istilah anak muda banget ya. Iya, anak muda banget. Peraturan ada untuk dilanggar. Sering banget sih dengar itu. Iya. Ya, secara sih salah. Iya salah. Iya. Cuman mungkin karena keseringan dilanggar peraturan itu, jadi Mungkin statement ya, itu mungkin muncul. udah nyaman untuk Melanggar. langgar. Ya. Bisa Apalagi bilang gitu. anak-anak muda zaman sekarang ya. Kalau bego aku sih gimana ya, kan kita nih anak muda, apalagi anak-anak nih. Kalau contoh ya, ada makanan nih di sini, terus ibu bilang jangan dimakan ya, belum waktunya. Itu pasti akan kayak gimana ya, bikin kita ada adrenalin gitu tuh, kayak makan gitu, kayak ada keinginan gitu untuk lawan. Kalau enak kan? Iya. Kalau pendeta gimana? Iya, sebenarnya kita dimintakan untuk selalu mempunyai hubungan dengan Kristus melalui baca-baca Alkitab kita. Pelajaran kita kan lebih pada bagaimana kita mencintai Alkitab ya pada saat ini. Jadi kalau kita mencintai Alkitab bukan untuk dilanggar sebenarnya. Justru kita tahu kalau tanpa kita sadar kita melanggar, pada waktu kita baca Alkitab kita tahu itu salah, maka kita akan berbalik kepada jalan yang lebih baik lagi. Nah, statement itu muncul karena setan sangat berusaha untuk meniadakan hukum. Setan datang kepada kita bersama dengan ketakutan, kesedihan, kesepian, dan kematian. Perlu diingat ya sahabat, kalau Alkitab itu bukan buku peraturan. Alkitab adalah buku mengenai janji dan pengharapan. Dan setan tidak ingin kita memiliki akses kepada kekuatan-kekuatan tersebut. Pendeta, sebenarnya apa sih yang terjadi kepada umat-umat Tuhan di masa kegelapan dalam sejarah Eropa, di mana akses kepada Alkitab dibatasi? Iya, di pelajaran sekolah sahabat kita kalau kita melihatnya hari Kamis maupun Jumat itu, ya bahkan hari Rabu juga sudah mulai disinggung bahwa ada masanya memang, ya pada waktu itu Alkitab itu sulit untuk dicari. Kenapa? Karena memang dikuasai oleh satu saja orang yang mengatakan bahwa oke, yang lain nggak boleh baca Alkitab, hanya kami. Jadi sulit dicari. Nah pada waktu itulah yang kita sebutkan dengan masa kegelapan. Ya, dalam masa itu memang orang tidak bisa lain sebagainya sampai munculnya gerakan-gerakan reformasi yang ada yang mengatakan bahwa memang Alkitab itu perlu untuk orang lain, mulailah percetakan menyetak akan Alkitab. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Mungkin Aurel ya ini. Enggak, aku udah cukup jelas sih. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saling sharing experience nih, pengalaman pribadi. Mungkin dari gentleman first. Pengalaman tentang apa nih? Alkitab. Bagaimana Alkitab mengaruhi hidup kamu? Wah, bagaimana kita mengaruhi ya, kalau buat zaman sekarang sih bisa dikatakan sangat berpengaruh, apalagi selama masa karantina kemarin kan. Jadi mungkin lebih banyak waktu untuk beribadah, renungan gitu-gitu. Kalau aku juga sih kayak gitu. Pasti kalau masa karantina kita banyak waktu luang. Banyak waktu luang gitu kita isi dengan membaca Alkitab, berdoa lebih banyak. Itu pengaruh banget Mungkin sih kita. seharusnya kita zaman sekarang kayak lebih bersyukur gitu kali ya. Iya, lebih daripada- bersyukur. Kalau aku sih Alkitab tuh gimana ya? Kalau aku tuh lagi di dalam waktu-waktu kesusahan nih, pasti ujung-ujungnya cari Alkitab nih untuk kayak advice gitu. Dan emang merasa terberkati banget setelah membaca Alkitab itu, langsung gimana ya? Langsung lega hati, langsung tenang. Kalau pendeta gimana? Iya, kita harus mengerti dengan jelas bahwa memang Alkitab itu Allah berikan kepada kita untuk jadi pedoman bagi kehidupan kita. Tapi juga bukan berarti kita mengubah-ubahnya dan milih-milih ayat. Ayatnya yang saya senang, ayatnya nggak senang. Jangan demikian. Tapi pada waktu kita baca Alkitab kemudian kita rasa itu sulit, ini artinya apa gitu. Cari lagi di penuntun-penuntun lainnya, cari lagi ayat lainnya, maka kita akan dapatkan hasil yang terbaik. Pelajaran sekolah sahabat kita kan menekankan juga bahwa Alkitab itu
kalau membacanya itu dengan baik, ya selain kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus, maka kita baca Alkitab tersebut, kemudian ada ayat sulit, kita cari dengan ayat yang lain, kita bandingkan dengan ayat yang lain, maka kita akan dapatkan hal-hal yang memang selama ini, oh maksudnya begini, ya. Jadi kalau hanya baca Alkitab, yang penting saya baca, selesai, sudah, ya. Tanpa ada satu pengaruh bagi kehidupan kita, itu akan tidak itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah pada waktu kita baca Alkitab kita, maka itu berpengaruh bagi kehidupan kita. Kalau ada yang sulit di paragraf itu atau di pasal itu, maka kita akan dapat ayat-ayat yang lainnya. Jadi jangan menganggap bahwa sulit dan lain sebagainya. Kembali ya, bahwa Yesus pada waktu digoda kan selalu katakan ada tertulis. Ada tertulis. Jadi Alkitab itu hal yang penting bagi kita untuk menangkal semua penggodaan-penggodaan yang ada. Jadi dari pembahasan yang kita diskusikan tadi, apa sih maksud judul pelajaran kita? Hukum alam. Iya, hukum alam. Mungkin pendeta yang jawab. Iya, Prinsip Sahabat kan memberikan bahwa kita tidak bisa lari dari yang namanya kesulitan, kesukaran dan lain sebagainya. Ya, hukum alam itu ya tetap berlaku bagi kita. Kalau kita dalam keadaan sulit dan lain sebagainya, sebenarnya hukumnya, kalau ada buku lain yang mengatakan bahwa memang tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, semua unsur tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, pada waktu Adam dan Hawa diciptakan kan sempurna. Tujuannya kan supaya memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi jangan lupa setan terus saja menggoda. Dan setan goda itu bukan menggoda dengan terang-terangan gitu ya. Dengan oke, saya setan nih, atau saya kan nggak begitu ya. Dia godakan melalui hal-hal yang kita rasa ini memang hukum halam nih, memang hukumnya harus begini, tanpa kita sadari bahwa itu adalah penggodaan dari setan. Ya, jadi kita harus mengerti mana penggodaan setan, mana lain sebagainya. Kalau kita lari kepada Alkitab, kita akan dapat jawabannya. Pendeta, bisa kasih 1 dan 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone bisa selalu mengingatnya dan juga menguatkan iman kita. Sekalian doakan kami, Pendeta. Baik, simpulan pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat kedua triwulan ketiga tahun 2020 ini memberikan pada kita bahwa Alkitab itu adalah satu landasan bagi kita, satu kekuatan bagi kita. Kalau kita membacanya dengan baik, pada waktu penggodaan datang, pada waktu datangnya hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita, kita akan ingat ayat itu, Allah akan bantu kita, maka kita akan memenangkan segala satunya. Hukum alam, jangan anggap bahwa itu berlaku begitu saja, tapi ada batasan di mana kita harus lari kepada Alkitab. Baik, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kami, sahabat kedua ini. Kiranya Tuhan boleh menyempurnakannya, agar kami boleh mengerti dengan lebih baik lagi. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, memberkati juga dalam segala aspek kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang pada saat ini sedang berseru kepada Tuhan dalam kesulitan, dalam penderitaan mereka. Kami mohon kiranya Tuhan boleh menjawabnya, agar kami semua boleh bersuka bergembira karenanya. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama dengan sahabat-sahabat di studio dan Pendeta Benny Tambunan. Terima kasih, semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection. Sampai jumpa, Shalom.